Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 18 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tema renungan saat ini adalah upah kerendahan hati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Neil Armstrong adalah figur orang yang rendah hati. Dalam pidato di acara pemakamannya pada tanggal 26 Agustus tahun 2012 yang lalu, seorang kerabat berkata, Armstrong adalah seorang yang enggan disebut sebagai pahlawan Amerika. Ia selalu menyebut dirinya seorang pilot jet tempur, pilot penguji, dan astronot yang dengan bangga berbakti kepada negaranya. Armstrong juga menolak disebut sebagai manusia pertama yang menjejakkan kakinya di bulan. Ia berujar bahwa dirinya cuma beruntung ditunjuk sebagai komandan misi sehingga otomatis menjadi orang pertama yang turun dari kapsul luar angkasa. Armstrong memilih untuk tidak menerima pujian, sesuatu yang sebenarnya sangat tidak layak ia terima sebagai penghargaan. Inilah wujud kerendahan hati seorang pemenang. Tidaklah berlebihan jika Presiden Barack Obama menyebut Neil sebagai pahlawan besar Amerika Serikat sepanjang masa. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kejadian, di sana dikisahkan bahwa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf sampai dijual sebagai budak kepada saudagar Mesir. Namun Tuhan mempunyai rencana lain kepada Yusuf. Meski ia mengalami jatuh bangun kehidupan, bahkan sempat difitnah dan dipenjara, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi kepala atas segala harta perbendaharaan Firaun. Saat kelaparan hebat melanda seluruh dunia, saudara-saudara Yusuf juga datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Yusuf merasa waktunya telah tiba dan ia harus memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa Perdana Menteri Mesir yang berdiri di depan mereka adalah adik kandung yang telah mereka jual. Namun kebesaran hati Yusuf memampukannya untuk berkata, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Daripada memilih untuk membalas dendam, Yusuf malah berkata bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya itu, supaya lewat dia kehidupan mereka dapat terpelihara. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebesar apapun berkat yang telah kita terima, setinggi apapun Tuhan mengangkat derajat hidup kita,
jangan sampai membuat kita berubah. Orang yang rendah hati tahu dari mana kebanggaannya berasal. Dari Tuhanlah peninggian itu datang. Dengan merendahkan hati, bukan hanya manusia yang salut, tetapi Tuhan sendiri semakin memperkenan kita. Mari kita bangun karakter rendah hati, karena itulah yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami mau mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingan atau kelompoknya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, membimbing mereka agar mereka menemukan jalan keluar dan supaya mereka merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.